Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, perkenalkan, nama Ibu Dede Bungsu. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas mengenai tentang aljabar. Dan menariknya lagi, temanya ini tentang mantra aljabar. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran ini, diharapkan teman-teman semuanya berdoa dan menyiapkan alat tulisnya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih tentang mantra aljabar ini? Nah, mantra yang sangat dahsyatnya itu tentang manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan teman-teman semua di sini pasti akan berhasil dalam mengerjakan materi aljabar ini dengan bersungguh-sungguh. Nah, langsung saja ya. Dari pengertian dari aljabar ini merupakan suatu cabang ilmu matematika, ya. Jadi aljabar ini merupakan suatu ilmu cabang matematika ya, yang mempelajari tentang adanya X, ada Y, ada Z. Itu merupakan suatu yang dikenal dalam aljabar ini. Nah, di dalam aljabar ini ternyata penemunya itu dari Islam yang bernama yaitu adalah Al-Khwarizmi ya. Beliau ini merupakan suatu pencetus dari aljabar. Beliau ini merupakan pencetus dari aljabar ini ya teman-teman semuanya. Nah, di dalam aljabar ini ternyata terdapat unsur-unsur. Yang pertama itu adanya koefisien, variabel, dan suku. Dan tak lupa juga ada namanya konstanta. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Kita perhatikan ya. Ada yang namanya suatu koefisien, ada yang namanya variabel, suku, dan konstanta. Nah, di dalam koefisien ini, ya, koefisien ini memuat suatu bilangan yang mempunyai variabel. Jadi bisa teman-teman perhatikan, ini kan suatu bilangan, berarti bilangan itu bisa 1, 2, dan seterusnya ya. Bilangan-bilangan itu suatu angka. Ingat, koefisien itu adalah angka. Untuk variabel itu merupakan atau kita sebut sebagai peubah. Variabel itu adalah peubah ya, yang dimana nilai ini akan kita cari ya, pengganti ya, suatu pengganti. Jadi ingat yaitu variabel itu adalah huruf ya, variabel itu huruf. Nah, dan suku. Nah, suku itu terdiri dari koefisien dan variabel. Suku itu terdiri dari adanya koefisien, koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan, suku itu terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, untuk konstanta sendiri ini suatu bilangan, ya. Konstanta itu suatu bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi, coba kita perhatikan bentuknya. Bentuk ada AX ditambah BY ditambah C. Nah, A ini kita katakan A ini sebagai bilangan. Ya, bilangan. Nah, X ini variabel. Dan C ini merupakan konstanta. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya. A ini merupakan bilangan, X itu variabel. Nah, Y juga sama, ini dia termasuk variabel. B juga, kalau B itu termasuk ke dalam suatu bilangan. Nah, bisa kita katakan suku itu adalah ini AX ya. Nah, ini adalah suku. Ini ada suku 1, suku 2, suku ketiga. Karena suku itu kan terdiri dari koefisien dan variabel serta ada namanya konstanta. Nah,
bisa teman-teman perhatikan ya, dan bisa teman-teman tulis. Untuk berikutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat aljabar. Nah, di dalam sifat-sifat aljabar ini terdiri dari tiga sifat ya. Ada yang namanya sifat komutatif. Yang pertama kita akan bahas tentang komutatif dulu. Nah, komutatif ini ternyata berlaku hanya pada penjumlahan dan perkalian saja. Dan perkalian. Nah, komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja ya, teman-teman. Jadi bisa kita perhatikan di sini ada suatu bentuk dari komutatif itu, yaitu bentuknya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan untuk perkaliannya yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, sebenarnya teman-teman sini sudah pernah menjumpai bentuk seperti ini pada sekolah dasar. Ingat, jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kalau misalnya kita masukkan suatu bilangan ke sini, 1 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 1. Nah, untuk perkaliannya 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Nah, sudah teman-teman ingat-ingat lagi ya tentang pelajaran sekolah dasar. Nah, inilah sifat komutatif. Jadi sifat komutatif ini ingat pada penjumlahan dan perkalian saja. Untuk yang kedua itu ada namanya sifat asosiatif. Yang dimana sama sifat asosiatif ini sama seperti sifat komutatif ini, berlaku pada penjumlahan dan hanya berlaku pada perkaliannya saja. Nah, jadi untuk sifat asosiatif ini bentuknya ini agak sedikit berbeda ya. Ada yaitu bentuknya A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Sama saja sebenarnya, cuman ada namanya ini A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, sebenarnya sama saja ya. Jadi asosiatif itu sama dengan komutatif. Beda halnya dengan sifat distributif. Ada namanya sifat distributif. Nah, yang dimana sifat distributif ini beda dengan masih sama, tetapi ada yang sedikit berbeda. Nah, yaitu pada sifat distributif ini operasi perkalian jadi penjumlahan atau perkalian. Nah, bisa teman-teman perhatikan sifat distributif ini operasi perkalian bisa jadi penjumlahan atau perkalian. Nah, bentuknya ini kita hapus dulu ya. Bentuknya yaitu di mana A tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, dan ini A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini yang tadinya bentuk perkalian ini menjadi penjumlahan. Nah, ini menjadi penjumlahan. Nah, ini jadi A dikali B nanti A dikali C, A dikali B ditambah A dikali C. Nah, bisa teman-teman perhatikan ke sini. Dan untuk yang pengurangan ini A dikali B nanti dikurangi A dikali C. Nah, jadi kita langsung masuk ke contoh aja ya.
Ini contoh yang namanya sifat distributif. Jika di sini ada 3, 2 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 2 ditambah ini ya, ditambah yaitu 3 dikali 1. Nah, seperti ini. Untuk yang pengurangannya sama saja. 3 2 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 2 dikurangi 3 dikali negatif 1. Jangan lupa ya, ini ada negatifnya. Nah, berikutnya, apakah teman-teman sudah paham sampai sini? Nah, jika sudah paham sampai sini, kita akan masuk materi berikutnya. Jika belum paham, bisa teman-teman ulangi lagi videonya ya. Lanjut, kita masuk ke dalam derajat suku jenis aljabar. Di dalam derajat suku jenis aljabar ini, perhatikan teman-teman semuanya, ada yang namanya suku sejenis dan suku tak sejenis. Loh, kok beda ya? Iya, ada yang beda. Ada yang namanya suku sejenis dan ada yang tak sejenis. Apakah teman-teman masih ada yang ingat atau udah ada yang tahu suku sejenis dan tak sejenis itu seperti apa? Nah, jadi gini. Untuk suku sejenis memuat, berlaku atau mempunyai variabel yang sama dan mempunyai suku yang sama. Ingat ya, untuk suku sejenis ini mempunyai variabel yang sama dan suku yang sama. Nah, yang seperti apa sih? Nah, variabel yang sama itu seperti 3x, 4x, X, negatif X, terus dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan variabel dan koefisiennya. Sebenarnya yang lebih ngaruh itu adalah ke variabel dan sukunya ya. Nah, berikutnya ada suku yang tak sejenis. Di dalam suku tak sejenis ini berarti apa nih yang kita bisa bedakannya itu? Nah, suku yang tak sejenis ini di dalam terdapat variabel yang beda. Nah, berarti kalau variabel beda berarti suku juga beda dong. Maaf, maksudnya pangkatnya punya pangkat yang beda. Nah, ini untuk suku tak sejenis. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang operasi aljabar. Di dalam operasi aljabar ini ada 3. Yang pertama itu ada namanya penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, di dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar ini ya, hanya berlaku, ingat yang berlaku itu yang mempunyai suku yang sama Jadi nanti yang dijumlahkan itu hanya koefisiennya saja ya teman-teman. Kita masuk aja ya ke dalam contoh. 3x
negatif 2x ditambah 4y. Nah, bisa kita perhatikan di sini yang mempunyai suku yang sama yaitu adalah 3x dan 2x. Karena di sini dia mempunyai variabel yang sama juga. Ingat ya, berarti ini masuknya ke dalam suku sejenis. Jadi 3x dikurangi 2x itu sebenarnya itu adalah hasil x ditambah 4y. Loh, kok 4y kenapa enggak kita operasikan? Karena 4y ini beda, dia punya suku yang beda, mempunyai suku yang beda dan variabelnya itu sudah beda. Variabelnya sudah beda. Nah, bisa teman-teman pahami ya. Berikutnya ada yang namanya kita kedua, yaitu ada namanya pangkat dan perkalian bentuk aljabar. Untuk pangkat dan perkalian bentuk aljabar ini, untuk bentuk perkalian bentuk aljabar ini, konsepnya ini ya, konsepnya kita perhatikan, konsepnya ini pangkatnya dapat dijumlahkan ya jika bilangan berlaku pada perkalian aljabar dan pangkat dan variabel yang sama dijumlahkan ya. Bisa teman-teman perhatikan sini konsepnya tadi apa? Pangkatnya itu dapat dijumlahkan. Nah, di dalam pangkatnya ini pangkatnya dapat dijumlahkan. Nah, yang seperti apa sih yang pangkatnya dijumlahkan itu? Ya, di sini ada suatu bentuk di mana AX pangkat M ya dikali B X pangkat N. Jadi kita bisa menjumlahkan pangkatnya ini A dikali B dan ini M ditambah N. Nah, ini apakah ini berlaku pada suku tak sejenis? Ini berlaku pada suku yang sejenis saja ya. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Kita masuk ke dalam contoh ya. 5x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Maaf ya. Misalnya 5y pangkat 2 dikali 7y. Nah, bisa teman-teman perhatikan nih. Mereka punya variabel yang sama. Nah, kita kalikan dulu namanya koefisiennya dulu ya. 5 dikali 7. Ini kita taruh variabelnya di sini. Dan kita tambahkanlah pangkatnya 2 tambah 1, maka akan hasilnya itu 35y pangkat 3. Nah, ini yang merupakan pangkat dan perkalian bentuk aljabar. Bisa teman-teman catat ya. Nah, berikutnya kita yang terakhir nih, namanya ada faktorisasi aljabar dan kuadrat ya. Kita hapus dulu ya. Ini yang ketiga, yaitu faktorisasi aljabar dan kuadrat. Nah, dari namanya aja ada 2, faktorisasi aljabar dan kuadrat. Berarti kita yang faktorisasi aljabarnya dulu. Faktorisasi
aljabar. Di dalam faktorisasi aljabar ini kita akan memfaktorkannya itu yang telah kita ketahui ya, namanya ini adalah 5, misalkan 5x pangkat 3 12x pangkat 2. Nah ini sama halnya sama dengan kita mencari FEB ya. Kita bisa menyederhanakannya, menyederhanakan pangkatnya ini ya, pangkatnya itu yaitu kita bisa sederhanakan x 5x pangkat 2 dikurangi 12x. Bisa kita buktikan? Bisa. X dikali 5x pangkat 2 hasilnya 5x pangkat 3. Mau kita buktikan? Nah, kita buktikan ya. Sini tuh koefisiennya itu 1 ya. Kalau misalnya hanya x saja, hanya x berarti depannya ada koefisiennya 1. Jadi bisa teman-teman tulis, bisa teman-teman enggak. Kalau misalnya tulis juga boleh, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, x aja ya. Nah kita di sini kita buktikan, kita 1 dikali 5 x variabel ya, 2 ditambah 1 maka sama, di 5 x pangkat 3 sama. Nah ini kita dengan cara sederhana 12x, sedangkan sini kuadrat. Bisa kita buktikan juga. Kita buktikan di sini jika x dikali x itu akan menghasilkan kuadrat. Kalau x dikalikan x itu menghasilkan x kuadrat ya. Gitu. Jadi bisa teman-teman perhatikan yang telah tadi dijelaskan. Nah, berikutnya kita sederhanakan lagi. Ini masih bisa disederhanakan. X dikali x, 5x dikurangi 12. Nah, ini dalam bentuk yang sederhana. Bisa juga kita sederhanakan lagi, itu x kuadrat 5x negatif 2. Nah, bisa kita buktikan 1 dikali 5 5x variabel ya. Terus 2 ditambah 1. Sini sebenarnya mempunyai pangkat 1. 2 ditambah 1 yaitu 3. Dan ini x kita kalikan ke negatif 12 akan menghasilkan 12x kuadrat. Nah, sampai situ apakah teman-teman sudah paham? Kalau misalnya belum paham, ulangi lagi ya. Kita bisa teman-teman ulangi lagi videonya. Berikutnya kita masuk nih ke materi yang faktorisasi kuadrat. Faktorisasi kuadrat. Nah, ini faktorisasi kuadrat. Yang dimana faktorisasi kuadrat ini kita akan faktorkan yang namanya kuadrat. Ya, namanya juga ada kuadrat. Berarti kuadrat itu apa? Pangkat 2 kan? Kuadrat itu pangkat 2. Jadi ada suatu bentuk a pangkat 2 dikurangi 9. Bisa kita sederhanakan ya, yaitu a tambah 3 a dikurangi 3. Loh kok kayak gini ya? Ini sebenarnya sama sifatnya kayak sifat distributif. Bisa teman-teman perhatikan, ini sama seperti sifat distributif ya. Jika kita kalikan a kali a itu sama dengan a kuadrat. A dikali negatif 3 yaitu sama dengan negatif 3a. Nah, kita kalikan lagi yang atasnya. 3 dikali a itu sama dengan positif 3a. 3 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 9. Nah, karena di sini negatif 3a ditambah 3a, kita punya, ibaratkan ini kita punya hutang ya. Ini hutang 3. Dan sudah kita bayar 3, maka akan hasilnya habis. Jadi a kuadrat negatif 9. Jadi terbukti, teman-teman. Nah, berikutnya nih terakhir ya. Ada sebuah contoh. Contoh yang berikutnya yaitu x pangkat 2 negatif 2 pangkat 2. Bisa kita sederhanakan, yaitu x ditambah 2 x negatif 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan.
Jadi bisa kita lihat di sini kayak perkalian bulan sabit ya, bisa kita lihat di sini bentuknya seperti bulan. Nah, kita buktikan ya. 3 dikali x dikali x itu sama dengan x kuadrat. Yang telah teman-teman ketahui kan, ini kan x pangkatnya ada 1, ini pangkat juga ada 1 ya. Kalau misalnya kita tambahkan pangkat ini jadi 2, x pangkat 2, berikutnya x dikali negatif 2 sama dengan 2x, dan ini 2 dikali x itu sama dengan positif 2x, karena sini bernilai positif, ini bernilai negatif ya. Nah, berikutnya untuk 2 ini bisa teman-teman lihat, oh ya maaf, ini bukan 4 kuadrat, berarti ini 4 ya. Ya, ini 4, maaf ya teman-teman. Nah, berikutnya ini 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Jadi bisa teman-teman lihat mana nih yang bisa kita operasikan, maksudnya bisa kita kurangkan, kita jumlahkan. Lihat variabelnya, lihat variabel. Ini variabelnya x, ini variabelnya x, maka bisa kita coret nih, bisa kita habis kurangi ya. Itu negatif 2x ditambah 2x itu hasilnya 0. Kenapa 0? Karena kan sini negatif 2, di sini positif. Jadi kalau kita misalnya kita punya hutang 2 dibayar 2 ya sudah habis gitu. Sudah habis. Jadi 2x x kuadrat dikurangi 4 ya. Dikurangi 4. Jadi ini hasilnya gitu. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk materi lengkapnya itu bisa teman-teman lihat modul ya yang telah Ibu buat. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi di rumah dan selalu tetap semangat. Jangan lupa mantranya manjada wajada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.